istilahnya wartawan bekerja ini tidak terlalu merasa ini apa ya, tertekan. Agak berbeda lagi suasananya ketika sekarang ini dipimpin oleh seorang militer, mantan militer ya. Nah, tentu stylenya lagi berubah. Nah, mungkin pengalaman sekarang ini adik-adik mahasiswa maupun masyarakat pantau di media ya, media massa, akan ada banyak kasus-kasus yang muncul sekarang yang dianggap sebagai bagian daripada upaya membungkam suara daripada media. Betul. Jadi semuanya kembali lagi bahwa kita ini wartawan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti oleh pihak manapun. Karena kita tidak punya senjata, kita tidak membunuh, kita tidak pernah melakukan kekerasan. Betul. Kita murni bekerja hanya bermodalkan dengan ide pikiran kita, data dan fakta, kemudian kita olah jadi sebuah informasi. Terakhir kita baca di berita di media Tempo ya. Tempo 3 kali mengalami kasus teror babi, teror kepala tikus dengan doxing sama wartawannya. Bukan cuma di Tempo, tapi di Sulawesi Tengah juga ada seorang jurnalis Palu yang meninggal ya kemarin. Betul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Dato Karama TV. Kali ini kita akan ngobrol isu tapi seru. Jadi pada sore hari ini bersama saya host Fali Aditya Rizky Pertama. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama narasumber. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diperkenalkan ke teman-teman yang menonton di rumah biografinya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya perkenalkan diri, nama Samsudin, SSMSI. Sehari-hari bekerja sebagai seorang jurnalis di SCTV dan Indosiar Palu, juga sekaligus sebagai akademisi di UIN dan di Unisa Palu. Keren. Jadi merangkap pada dua pekerjaan saja. Mungkin itu yang singkat saya bisa sampaikan. Jadi kegiatan sekarang ini apa itu Pak? Iya, saya jalani dua-dua. Kalau ada peristiwa yang besar, saya turun lapangan meliput. Kalau lagi adem, saya kembali mengajar. Oke, Berbagi baik. waktu. Kita langsung ke pembahasan saja Pak. Iya, boleh. Tema kita itu jurnalis suara yang terancam. Sepertinya saat ini kebebasan jurnalis Indonesia dalam menyuarakan kebenaran masih perlu menjadi perhatian lebih. Apakah Bapak setuju tentang soal ini? Ya, tentu saya sebagai seorang jurnalis sangat sependapat bahwa memang kebebasan pers itu sampai kapanpun harus tetap disuarakan, harus tetap ditegakkan. Walaupun memang dalam implementasinya tentu sering mendapatkan kendala, sering mendapatkan hambatan di lapangannya. Dan itu tantangan, itu konsekuensi dari sebuah profesi. Tinggal bagaimana wartawan itu tidak menjadi goyah, tidak menjadi patah semangat dengan tantangan itu, dengan ujian itu. Justru itu menjadi semangat untuk terus lebih memacu diri untuk menjadi bekerja, menghasilkan karya-karya jurnalistik yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Oh, tentang begini Pak. Ini kita kan negara demokrasi. Apakah masih relevankah negara Indonesia ini disebut negara demokrasi sementara pers kita itu dibungkam terus Pak? Ya, memang idealnya kita ini negara demokrasi. Walaupun dalam implementasinya tentunya ada yang kita temukan kasuistik umpamanya bahwa ternyata itu melanggar demokrasi sebenarnya. Tidak menunjukkan bahwa kita ini negara demokrasi. Ya, wajar lah mungkin karakter penguasa kita ya, itu kan berbeda-beda. Kalau dulu dipimpin oleh sipil, sekarang ini kita dipimpin oleh militer, tentu gaya style yang berbeda. Dan kita juga harus menyesuaikan dalam arti bahwa kita
tantangannya tentu akan berbeda lagi, challenge-nya berbeda. Ketika kita kemarin berhadapan dengan penguasa dari pihak sipil, tentu mungkin komunikasi atau gayanya agak lebih apa, bukan sih santai, tapi lebih apa istilahnya, wartawan bekerja ini tidak terlalu merasa ini apa ya, tertekan. Agak berbeda lagi suasananya ketika sekarang ini dipimpin oleh seorang militer, mantan militer ya. Nah, tentu stylenya lagi berubah. Nah, mungkin pengalaman sekarang ini adik-adik mahasiswa maupun masyarakat pantau di media ya, media massa, akan ada banyak kasus-kasus yang muncul sekarang yang dianggap sebagai bagian daripada upaya membungkam suara daripada media. Betul, betul. Terakhir kita baca di berita di media Tempo ya. Tempo 3 kali mengalami kasus teror babi, teror kepala tikus dengan doxing sama wartawannya. Bukan cuma di Tempo, tapi di Sulawesi Tengah juga ada seorang jurnalis Palu yang meninggal ya kemarin. Betul, betul. Dan saat ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kita belum tahu. Kita memang belum boleh berspekulasi penyebab kematiannya. Tapi ya ada banyak kemungkinan. Walaupun sementara ini polisi mengatakan bahwa penyebab kematiannya hasil apa namanya, otopsinya itu adalah karena infeksi paru-paru ya. Tapi itu sementara, karena ada juga orang lain berpendapat bahwa bisa jadi ada faktor lain. Nah, kita ya sekarang serahkan sepenuhnya sama polisi, bekerja secara profesional mengusut tuntas sama ini ya. Nah, sama dengan kasusnya Tempo tadi ya, kita sebagai sama-sama jurnalis, pekerja jurnalis tentu prihatin, dan ya kita merasa bahwa ini tidak boleh dibiarkan seperti ini. Semua pelaku pekerja media itu harus bersuara, harus tetap menyuarakan suara masyarakat. Jadi jangan pernah merasa tertekan, jangan pernah karena upaya seperti itu teror, itu kan bisa dikatakan teror ya, sampai bisa menciutkan nyalinya kita. Karena bisa jadi kan ini semacam uji nyali. Kalau melihat pelaku ini mencoba menguji mentalnya media ini. Kalau ternyata dia gara-gara teror itu dia sudah mulai menurunkan tensi beritanya, umpamanya yang tadinya agresif atau yang tadinya beritanya berani ini tanda kutip ya, maksudnya berani mengkritisi pemerintah. Nah, setelah efek dari teror itu ternyata dia mulai melunak, nah berarti peneror ini mengambilnya berhasil. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita tentu sebagai sesama jurnalis berharap teman-teman di Tempo tidak sampai turun dia punya semangat ya, sampai nyalinya turun, tapi tetap bersuara, tetap semangat, tetap maju terus melawan yang namanya tadi upaya-upaya membungkam kebebasan pers itu. Seperti itu mungkin pendapat saya. Oke. Setiap orang ini Pak, kan mereka itu harus merasa dilindungi. Nah, siapa yang melindungi pers ketika mereka bekerja? Karena pers ini kan sekarang mereka kayak merasa terancam begitu Pak, merasa diintimidasi. Karena mereka menyuarakan kebenaran dan fakta, tapi ini para oknum mereka tidak mau, mereka memaksa bahwa jurnalis ini tidak boleh mengungkapkan fakta di negeri kita ini Pak. Ya, memang kondisinya seperti itu. Wartawan, jurnalis itu sebenarnya memang jelas dilindungi oleh negara. Ada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Itu jelas kita dilindungi oleh negara. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik kita dilindungi. Jadi tidak ada pun alasan apapun oleh pihak-pihak luar untuk menghalang-halangi kita. Karena kalau menghalang-halangi kita bekerja pers, itu berarti sama melanggar undang-undang kan. Itu yang idealnya memang, tapi ya faktanya memang ternyata juga ada tetap pihak-pihak yang merasa dirugikan. Ya tentu pihak yang dirugikan itu adalah orang-orang yang memang melakukan dugaan kesalahan pelanggaran itu. Karena kalau selama pihak-pihak itu melakukan tugasnya, pekerjaannya secara benar, tepat, on the track istilahnya, ini tidak mungkin mereka merasa apa istilahnya,
dia terganggu, terusik dengan berita dari media itu, karena media itu sesungguhnya dia sebuah produk yang dihasilkan sesuai dengan fakta dan nyata, bukan asumsi atau bukan sekedar isu atau apa namanya, sekedar gosip, ya bukan ya, ya. Jadi itu murni berita berdasarkan fakta, informasi yang dihimpun dan dikuatkan oleh data dan fakta. Jadi harusnya kalau ada pihak yang merasa dirugikan, bukan melakukan cara-cara yang tidak elegan, cara-cara yang tadi yang saya sampaikan lewat teror, intimidasi kan, tapi harus ada mekanisme, ada prosedur yang kita siapkan untuk pihak secara media, namanya hak jawab. Jadi kalau mereka merasa dirugikan, ya kita kasih ruang untuk gitu, klarifikasi, hak untuk klarifikasi dari sisi mana yang tidak benar. Jadi bukan melakukan klarifikasi, tapi malah melakukan intimidasi. Ini kan yang upaya-upaya yang tidak dibenarkan oleh negara sebenarnya, oleh undang-undang. Apalagi kita yang bekerja ini, kita adalah bagian salah satu pilar dari 4 pilar bangsa negara kita ini kan. Gitu. Seperti itu. 4 pilarnya tadi itu apa itu Pak? Apa semua? Iya, demokrasi kan kita Demokrasi. salah satunya adalah pers. Pers. Jadi pers bekerja itu menjadi unik. Kalau salah satu pilarnya itu rubuh, tidak kuat negara ini. Harusnya kita ini didorong, ditopang supaya menjadi penyangga yang kuat. Karena kan kita pers juga kan punya fungsi besar sebenarnya. Besar fungsi 4. Fungsi pers itu kan pertama salah satunya adalah sebagai edukasi, sebagai alat informasi, sebagai alat kontrol sosial, sebagai hiburan. Nah, alat kontrol sosial, edukasi dengan informasi ini yang penting. Walaupun tidak bisa dinafikan juga hiburan penting. Kontrol sosial, siapa yang bisa mengontrol kebijakan pemerintah negara kalau bukan media? Nah, kan kalau tidak ada yang mengontrol, jangan sampai mereka terlena dengan kebijakan-kebijakan ini, justru merugikan masyarakat. Betul. Nah, kadang akhirnya ada kebijakan yang karena tidak terawasi dengan baik oleh media, akhirnya kasihan masyarakat jadi korban kan. Nah, di situ media hadir untuk menyuarakan itu, untuk membantu, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat itu supaya tidak dikorbankan. Begitu Mas. Oke. Setiap kita melakukan kegiatan itu Pak, pastikan ada risiko kecil dan risiko besarnya. Ya. Nah, risiko terbesar bagi demokrasi kalau jurnalis saat ini masih terus dibungkam dan intimidasi. Kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, memang yang namanya bahasa sederhananya, filosofinya ya, kita berbuat baik itu tidak semua orang senang. Betul. Pasti melakukan sebuah kebaikan itu ada yang merasa terusik, ada yang merasa iri, tapi jangan jadikan itu sebagai penghalang atau menjadi pematah semangat kita. Tapi harus kita lebih tertantang untuk tetap berbuat baik, karena yang kita lakukan ini adalah bukan untuk kepentingan pribadi tapi untuk masyarakat. Yang pers lakukan itu kan sarana informasi itu kan dilakukan mereka untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk hanya kepentingan media itu. Jadi kenapa kita harus berjuang terus untuk itu? Karena kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kepentingan masyarakat. Makanya kita selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat istilahnya, bukan cuma kepentingan media. Gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kan media ini bekerja ya untuk kepentingan masyarakat. Makanya ya harus kita perjuangkan terus bagaimana masyarakat ini tidak dikorbankan oleh negara, bagaimana masyarakat ini tidak dirugikan oleh negara. Disitulah media hadir untuk menjadi penyambung aspirasi masyarakat. Disitulah media hadir untuk sebagai pengawas, pengontrol kebijakan pemerintah yang dikhawatirkan merugikan masyarakat. Seperti itu. Nah, kita ke pembahasannya Bapak tadi tentang jurnalis Palu yang Ya. tewas di Hotel Paragon, ya Jakarta. Hotel Paragon di Jakarta Barat. Iya betul. Nah, tapi kasus itu Pak tidak begitu menjadi perhatian nasional. Nah, tanggapan Bapak itu seperti apa itu Pak? Ya, ada beberapa faktor mungkin ya, kenapa sampai masalah itu tidak menasional, atau kenapa masalah kasus ini tidak sampai heboh begitu. Ya, kenapa berbeda halnya umpamanya dengan Tempo. Tempo heboh karena ada kepala babi.
atau yang dibawakan ke media itu. Nah ini eh, teman ini almarhum ini orang Palu, kemudian dia meninggal di Jakarta dan meninggal ya, orang susah mengatakan bahwa dia tewas kan. Kalau tewas ini kan seolah-olah mati tidak wajar ya, atau meninggal dunia. Jadi ada dua dua kategori mati kan ini, ada mati wajar, ada mati tidak wajar. Kalau mati wajar berarti dia meninggal karena dia faktor usia Ya, atau sakit sakit. Nah ini kan dia meninggal tiba-tiba. tiba-tiba Sehat masih 32 tahun. si kepala Artinya ada, tiga. kemudian orang mengatakan dia hasil otopsinya dokter, dia dikena infeksi paru-paru. Kalau saya bukan orang medis ya, Iya, kedokteran, medis tapi kedokteran. saya rasa menyaksikan kalau inspeksi paru-paru itu menjadi penyebab kematian mendadak itu. Mungkin lebih masuk akal kalau dia meninggal karena serangan jantung. Kalau serangan jantung ini kan sekarang tidak mengenal usia. Dia mau usia 30 tahun, kalau tiba-tiba dia memang kita ada riwayat jantung ya bisa saja. Tapi kalau infeksi paru-paru ini kan butuh proses kan, orang kena infeksi itu sampai berhari-hari rawat rumah sakit secara intensif, baru mungkin tiba-tiba sudah mulai hilang kesadaran, baru meninggal. Ini kan dia tidak, dia masuk hotel sore ya, atau siang kalau nggak salah, kemudian bermalam, habis itu biasanya saya tiba-tiba meninggal, sudah meninggal, dilaporkan meninggal. Dan meninggal tidak ada yang melihat, hanya ditemukan ada uang, ada obat, ada apa ya ini menurut keterangan polisi ya ke media massa. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar memang sebagian teman-teman terutama di Palu ya, media di Palu, karena kenapa bisa meninggal secara tiba-tiba. Nah itu masalahnya awal. Kemudian masalah kemudian kenapa ini tidak menjadi isu yang seksi ya, kasus yang besar heboh begitu, karena mungkin faktor tadi itu. Jadi penyebab kematiannya itu adalah dia mati di kamar, terus kemudian tidak ditemukan ada unsur kekerasan begitu. Maksudnya mungkin kalau dia badannya dia berdarah begitu, berlumuran darah, atau dia korban pembunuhan, mungkin dia bisa jadi beritanya lebih melebar. Cuma kan ini ya ditemukan dalam kondisi ya ada lebam, tapi hasil pemeriksaan dokter kan katanya itu gejala apa ya, kayak darah membeku, bukan karena unsur kekerasan atau pembunuhan di dalamnya. Jadi mungkin dari hasil itu ya, eh, ini analisa saya bahwa media-media kemudian tidak menganggap sebagai sebuah berita besar, punya nilai besar, karena kan memang dalam karya jurnalis itu kan kategori berita itu kan bervariasi. Berita itu akan berlanjut, akan diupdate, akan di apa istilahnya, di follow up terus ketika dianggap menarik. Tuh, ada temuan-temuan baru. Umpamanya kemudian, kecuali ini ada tiba-tiba tersangka ditemukan. Nah, pasti itu kan jadi besar. Jadi viral lagi Viral kan. lagi. Tapi kalau ini tidak ada progres signifikan dari kematian teman ini ya. Jadi susah mau diupdate apa lagi, sudah diperiksa keterangan saksi. Tidak sudah dikubur juga kan di sini. Jadi itu mungkin pendapat saya seperti itu. Kenapa berbeda kasusnya dengan Tempo umpamanya, tidak seheboh Tempo berita ini kematian teman jurnalis Palu ini. Yang dari Palu. Ya kan itu tadi mungkin penyebab kematiannya yang sudah diketahui awal ini, terus tidak ada kekerasan secara khusus ditemukan di tubuh korban sampai tidak menjadi sebuah berita besar. Walaupun memang seharusnya ini tetap menjadi perhatian kan dari semua pihak, bahwa kematian apapun ya harus tetap diselidiki. Tidak boleh hanya langsung menerima begitu saja bahwa ini karena mati sakit wajar ya selesai di situ. Kan harus tetap ada cari tahu diri, ya, dugaan-dugaan lain kan, kemungkinan lain kan bisa jadi. Ya kita serahkan sepenuhnya sama polisi. Harapannya kita kan tentu aparat kepolisian ini bekerja secara profesional ya, mengungkap kasus ini. Saya kira seperti itu.
Menurut Bapak, kenapa kasus kekerasan hingga kematian terhadap jurnalis seringkali tidak transparan, Pak, atau tidak diperlihatkan ke publik? Begitu. Eh, Kalau mengatakan ini mungkin tidak agak apa ya namanya, tidak juga bisa disamakan semua ya kasusnya seperti itu. Mungkin kalau selama kasus itu di blow up oleh rekan-rekan, kayak kemarin kasus, selain kasus wartawan Pale meninggal itu kan ada wartawan yang di Kalimantan yang dibunuh oleh anggota marinir ya. Nah, itu kan akhirnya terungkap karena di pressure terus pemberitaannya, akhirnya terungkap. Jadi memang yang paling penting juga dalam mengungkap sebuah mempublikasikan sebuah berita itu adalah ada data fakta kuat yang harus kita sampaikan ke media supaya juga pembacanya kita ini bisa, atau pihak yang terkait berwenang dengan upaya pengungkapan kasus itu juga bekerja. Toh, seperti itu. Jadi tadi kasus ini Kalimantan sudah terungkap, pelakunya sudah terungkap, pembunuh perempuan, wartawan perempuan itu terungkap. Kemudian kasus pembunuhan bukan, saya tidak mengatakan pembunuhan ya, terhadap rekan yang dari Palu ini. Kematian rekan dari Palu ini juga sementara diproses, diselidiki. Nah, kemudian juga kasus soal Tempo sekarang ini masih diselidiki. Nah, ya memang tentu ada apa ya, susah kita menuduh atau memastikan bahwa ini yang eh, terlibat, atau ini kenapa kok susah diungkap ya, kalau di pihak kita yang jadi korban agak susah ya. Mungkin biasanya susahnya kalau melibatkan orang yang harusnya mengungkap masalah kita tapi justru mereka yang terlibat, Betul, betul. karena ada konflik interest kan. Nah, berbeda kalau yang terlibat itu bukan dari pihak yang membantu mengungkap kita, itu bisa jadi lebih cepat pengungkapannya. Tapi umpamanya, saya terus terang saja, jujur, umpamanya kalau kasus pelakunya polisi, nah sementara yang meminta pengungkapannya itu adalah wartawan kepada polisi, tentu polisi juga melihat dulu siapa pelakunya ini, toh biasanya. Nah, tapi bukan berarti bahwa karena pelakunya dari pihak itu, ini cuma contoh kasus saja ya. Tapi kita tetap percaya, selama ini kan polisi juga berusaha secepat mungkin mengungkap kasus-kasus yang membuat apa, menjadikan wartawan sebagai korban, itu mereka tetap serius. Dan saya juga pernah alami seperti itu. Saya tidak sampai 1 minggu itu Kapolda sudah langsung mengeksekusi masalah saya. Maksudnya mengeksekusi, menyentaskan masalah itu. Jadi sebenarnya tergantung kita sih, teman-teman jurnalis. Yang penting mau jujur menyampaikan masalah yang sebenarnya tuh. Kemudian kita juga harus apa ini, dengan teman-teman wartawan lain harus kompak, harus solid untuk mempressure pihak-pihak yang berwenang untuk mengungkap kasus yang sebenarnya. Jangan biarkan dia tutup-tutupi gitu. Jadi selama kita punya kemauan yang baik, etikat baik, apa, kita keseriusan, apa, kita keberanian untuk mengungkap, itu pasti bisa terungkap. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Nah, ini setelah kita lihat isu-isu belakangan ini, Pak, mengenai jurnalis yang beredar pada saat ini, apa yang membuat profesi ini seolah-olah terlihat sebagai profesi yang berbahaya, Pak? Padahal kan jurnalis ini mereka hanya menjalankan tugas mereka, meliput berita, menyuarakan kebenaran. Kira-kira begitu, Pak. Ya, itu ya memang agak error sebenarnya. Kita mau di istilahnya ditakuti ya. Kita tidak bawa senjata apa, kita tidak memiliki barang berbahaya, kita Cuma tidak, kamera. iya, hanya modal kamera kan. Iya, Sekarang bukan cuma modal kamera, modal HP saja. Betul, betul. Beda dengan umpamanya militer, polisi, kan mereka punya senjata. Terus kalau wartawan, nah senjata kita itu cuma pulpen, pensil dengan laptop. Laptop. Tapi memang efeknya itu jauh lebih berbahaya, serangannya jauh lebih matikan daripada senjata. Senjata. Tapi kan itu tergantung. Artinya kalau selama pejabat, selama penguasa, selama pemerintah itu bekerja on the track nih, bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya yang benar, tidak perlu takut dengan wartawan.
Tapi kalau yang takut itu kan karena dia melakukan sebuah kesalahan, dia menyimpang, Iya. dia melakukan penyelewengan, dia melakukan kesalahan. Ya itu tadi, dia pasti takut takut. Akhirnya dia cari cara bagaimana supaya jangan sampai wartawan memberitakan masalahnya dia, jangan sampai apa namanya, sama dengan pemerintah kita ini, penguasa kita ini. Sekarang ada indikasi ya bahwa kita berupaya dibungkam oleh orang-orang tertentu, oleh pihak-pihak tertentu karena tidak senang dengan pemberitaan mungkin Tempo. Mungkin saya tidak terlalu jauh ya, tapi kita semua teman-teman jurnalis semua bisa membaca itu bahwa kenapa mereka sampai teman-teman Tempo diteror. Itu karena terkait dengan pemberitaannya dia. Pemberitaannya dia itu karena ada orang yang merasa terusik, ada orang yang merasa terganggu, ada orang merasa mungkin terancam posisinya juga dengan itu. Karena terancam posisinya ketika itu di blow up, nah itu pasti orang penonton kita, pembacanya kita sekarang kan cerdas. Betul. Dia bisa membedakan mana yang masuk akal, mana yang tidak masuk akal, mana yang kira-kira benar, mana yang tidak benar kan. Nah itu kan yang dihindari oleh pihak-pihak tadi itu. Makanya mereka berupaya mencari cara supaya bagaimana bisa menutupi kesalahannya dia, bagaimana bisa berupaya untuk membungkam media wartawan supaya mereka tidak menyuarakan masalah itu ke media. Itu memang tantangannya. Jadi semuanya kembali lagi bahwa kita ini wartawan sebenarnya tidak ada yang perlu ditakuti oleh pihak manapun, karena kita tidak punya senjata, kita tidak membunuh, kita tidak pernah melakukan kekerasan. Betul. Kita murni bekerja hanya bermodalkan dengan ide, pikiran kita, data dan fakta, kemudian kita olah jadi sebuah informasi. Dan itu bukan isu atau bukan hoax atau bukan hanya Dibikin-bikin berita. dibikin-bikin, iya disebar begitu saja kan, tapi itu murni berita, produk itu informasi, ya kan? Itu kalau wartawan yang salah memang kalau wartawannya menyebarkan informasi yang tidak benar. Ya, kalau sepanjang wartawannya memberitakan yang benar, ya kita harus berani mengatakan bahwa itu berita, fakta. Kalau mereka tidak terima dengan pemberitaan itu, mereka merasa terusik, ya mari sini klarifikasi dari sisi mananya yang salah toh. Terus apa dasarnya Anda mengatakan itu tidak benar? Mana pembelaannya? Ya, harusnya secara seperti itu mekanismenya kan, bukan malah menteror teman-teman, bukan malah mengancam, ya bukan malah mendoxing teman-teman itu lewat media media sosial kan, itu kan seperti kan cara-cara tidak bijak, apa cara-cara ya teroris. Kalau teroris mah orang yang menteror orang. Iya, betul. Iya, Mengintimidasi. intimidasi, iya. Bahasa-bahasa sekarang ya kekerasan bukan cuma kita melihat kekerasan secara fisik, tapi kekerasan verbal, kata-kata, ucapan-ucapan Iya. lewat media itu kan bagian dari kekerasan. Betul. Dan itu sering muncul. Iya. Dan itu memang ya tantangan buat kita sebagai pekerja media. Begitu nih. Bapak sebagai seorang jurnalis, Hmm. hal terberat apa yang pernah Bapak alami selama jadi jurnalis, Pak? Terberat, pengalaman terbesar saya dalam hidup saya sebagai wartawan adalah ketika saya bisa masuk ke kawasan Tanah Runtuh di Poso. Di Poso. Iya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2007. Tanah Runtuh itu sebuah kawasan di Poso, di Jalan Pulau Irian. Kalau ada yang orang Poso, Pulau Irian itu dari bundaran jam Tugu itu, bundaran Poso itu, kota Iya. Poso, masuk belok kanan terus tembus terminal baru. Itu ada Jalan Pulau Irian, itu namanya kawasan Tanah Runtuh. Dulu itu tidak ada sama sekali wartawan bisa menembus masuk situ. Dan saya mencoba memberanikan diri. Saya membuktikan kepada wartawan bahwa saya bisa. Dan kemudian saya masuk ke situ, walaupun saya dihadang oleh kelompok mereka itu, pakai tutup mata semua, pakai senjata laras panjang dan laras pendek, rakitan. Kemudian saya diancam, saya akan dibunuh kalau macam-macam. Tapi saya bilang saya masuk karena saya sudah janjian dengan Pak Ustaz Adnan Arsal. Bapak kalau tidak percaya, saya teleponkan dengan langsung. Dia bilang tidak usah, kau tunggu saya di sini. 5 menit saya datang lagi. 5 menit dia datang lagi, dikasih tahu teman-temannya, dia betul, dia sudah janjian sama Ustaz. Dan saya masuk ke dalam sana, kemudian
Saya ketemu dengan Ustaz Adnan Arsal dan wawancara beliau. Saya bilang, Ustaz, saya ingin masuk ke sini mau memberitakan apa yang selama ini diberitakan di luar sana, bahwa Tanah Runtuh itu ya sebagai kawasan pelatihan kelompok teroris, pelatihan tempat perekrutan orang ini. Nah, itu yang saya mau jelaskan ke mereka, apa benar itu isu itu. Dan ternyata itu yang saya expose. Dulu SCTV itu di liputan 6 petang muncul eksklusif. Ada apa di Tanah Runtuh? Begitu muncul berita itu, kita menjadi heboh seluruh Indonesia. Dan saya ditelepon orang-orang yang saya tidak kenal. Dan dia kasih jempol buat saya bahwa baru kali ini ada media yang berani masuk sampai ke Tanah Runtuh dan memberitakan yang sebenarnya. Dia bilang, saya salut buat SCTV. Jadi pekerjaan yang salah satu, dua. Dan yang kedua adalah saya pernah menyelamatkan seorang DPO Mabes Polri nomor 2, namanya Amril Ngode. Tahun berapa itu, Pak? 2000. Oh, sorry, tadi itu di Tanah Runtuh 2006, 2007 ini. Jadi dia salah satu DPO nomor 2 Mabes Polri. Jadi dia diincar karena dia terlibat kasus pengeboman di Tentena Poso. Dan tengah malam saya didatangi sama orang. Kan saya kan selama di Poso bukan menginap di hotel, tapi di rumah warga. Didatangi oleh mereka, orang tuanya. Kemudian dia minta supaya anaknya ini saya bantu serahkan langsung ke Polda. Kapolda waktu itu Pak Badrodin Haiti, Panglima Pak Kapolri. Kapolri. Pak Badrodin kan sama Kapolri, dia kan Kapolda Sultan. Jadi saya jam 3 subuh itu datang ke rumah ke Pak Kapolda menyerahkan itu. Jadi sebuah kebanggaan buat saya bahwa saya selain sebagai media, saya dipercaya oleh orang di sana bisa menjadi jembatan untuk kelompok-kelompok itu. Dia lebih percaya kepada saya daripada polisi, karena dia bilang, ibunya bilang ke saya, kalau saya serahkan sama polisi, Pak, anak saya tidak akan selamat, dia pasti dibunuh karena dia DPO. Makanya saya lebih percaya bapak yang menyerahkan ke Kapolda daripada saya serahkan ke polisi. Jadi saya merasa di situ bahwa saya ini, ya alhamdulillah saya dipercaya sama mereka. Itu karena kerja jurnalisnya kita bagus ya. Jadi kita kan bekerja, ya namanya wartawan ini orang biasa juga, tapi kalau dia bekerja dengan baik, maka dia akan dipercaya orang. Selama yang kita suarakan, selama yang kita beritakan itu memang benar, maka orang akan percaya kita. Jangan pernah takut memberitakan, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Betul. Iya, itu harus kita pegang teguh sebagai seorang jurnalis. Itu pengalaman saya yang saya tidak bisa lupakan sampai hari ini. 2 pengalaman besar itu. Paling berat itu, Pak, ya, dalam Berat, hidupnya Bapak. iya. DPO teroris lo ini, bukan kasus pembunuhan atau Iya. pencurian. DPO Mabes Polri nomor 2. Dan itu polisi yang densus yang di depan saya yang lihat saya. Dia bilang, "Duh, selamat ya. Kalau saya yang dapat, saya susah habis sudah lama. Saya ini belum pulang-pulang, dia tarik ke Mabes gara-gara saya belum dapat ini." Yang saya serahkan ke Kapolda itu. Itu pengalaman lama, yang Pak. iya, 2007. Pengalaman yang paling berkesan buat saya. Itu sangat dilupakan itu. Iya. Dan itu dibuatkan buku dulu oleh Aji, Apa judul bukunya, Aliansi Pak? Jurnalis. 8 jam terkurung di bawah dentum apa pokoknya ada di Aji punya itu, organisasi wartawan Palu Aji, Aliansi Jurnalis Independen. Itu jadi kita ada kumpulan cerita. Waktu itu kan pernah 8 jam terkurung di sana waktu kontak senjata antara polisi dengan 11 Januari 2007. Dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Itu baku tembak terus. Dan muncul gitu tulisan. Saya salah satu wartawan yang meliput di lokasi waktu itu. Di Tanah Runtuh itu. Tanah Runtuh. Iya. Itu pengalaman yang saya bisa berbagi kepada rekan-rekan adik-adik mahasiswa. Iya, apalagi kita orang yang muda-muda ini Iya. butuh relasi dari Bapak. Bagaimana menjadi seorang jurnalis. Iya. Dia menjadi seorang jurnalis memang tidak hanya sekedar sukanya, tapi dukanya juga banyak. Betul. Iya, karena tantangan, apalagi kita seorang jurnalis televisi ya. Seorang jurnalis televisi itu boleh dikata dia 24 jam tidak tidur. Karena dia selalu standby. Saya punya HP itu tidak pernah jauh dari telinga saya. Biar jam 2 subuh kalau ada tiba-tiba telepon ada bom meledak, harus langsung pergi. Turun lagi, meliput. Langsung iya.
Karena kekuatan televisi itu di video. Sebagus apapun peristiwa, kalau tidak ada visualnya, gambarnya, tidak bisa dicerita. Beda kalau media online atau cetak ya. Kalau Iya, media online atau cetak, bilang, oh biar dia besok Pak saya datang karena masih mengantuk saya. Biar saya besok saja saya telepon Pak Kapolda atau Pak Kapolres. Jadi beritanya. Tapi kalau televisi, kau menceritakan ada bom meledak, ada pembunuhan, ada gempa, tapi tidak ada gambar itu. Apa kamu tayangkan di televisi? Orang penonton ini kan mau lihat gambar. iya betul betul. Semakin bagus gambarnya, semakin betah penonton di situ. Makanya sekarang itu kalau ada peristiwa, umpamanya peristiwa besar, pasti penonton akan cari TV mana yang paling duluan ada gambarnya. Jadi memang berat tantangannya. Berat jadi Iya, jurnalis. jurnalis, apalagi jurnalis televisi. Saya 2020, 21 tahun jadi wartawan televisi. Kalau wartawan 25 tahun. Seumuran ada ya? Iya Pak. Iya, lumayan, alhamdulillah. Tapi saya masih merasa kalau ilmu jurnalis masih kurang. Makanya masih perlu belajar terus juga. Sedangkan Bapak saja yang sumur begini masih belajar, apalagi iya. kami yang masih muda ini Pak. Iya, tapi belajar kan tidak mengenal batas usia ya. Betul. Sampai kapanpun. Adik-adik juga belajar, jangan pernah merasa Bosan bosan belajar. belajar. Iya. Selama itu ilmu bermanfaat, belajar saja. Belajar. Iya, jangan pernah malas karena itu bukan ilmu saya. Apalagi ilmunya memang kan komunikasi. Jadi Betul, wajib. betul. Dalam situasi sekarang ini Pak, apa yang paling dibutuhkan seorang pers agar tetap idealis dan merasa aman Dalam bekerja. dalam bekerja? Iya. Jadi kuncinya sebenarnya adalah seorang jurnalis itu dia harus punya komitmen, Komitmen, dia punya kapasitas, kapasitas, dia punya komitmen, kapasitas dan apalagi satu ya, kredibilitas, kredibilitas, kepercayaan. kepercayaan. Jadi kalau kita komitmen, pokoknya komitmen bahwa wartawan itu berpihak di garis yang tak berpijak di garis yang tak berpihak. Jadi kita tidak memihak siapa-siapa, kita hanya memihak kepada masyarakat, bukan kepada penguasa A atau penguasa B. Kemudian kita komitmen untuk menyuarakan kebenaran. Setelah itu kita apalagi tadi satu, kapasitasnya kita tingkatkan. Ya kita melatih kompetensinya kita, bahwa seorang jurnalis itu harus juga punya kompetensi. Tanya umpamanya, saya sudah uji kompetensi, saya sudah di level tertinggi utama, meyakinkan orang bahwa kita ini sudah kompeten, ahli di bidangnya. Jadi tidak hanya sekedar usahanya wartawan, tapi orang nanti akan tanya, sudah kompeten, uji kompetensi sudah? Belum, berarti kamu dianggap belum kompeten. Jadi meningkatkan kualitasnya kita, kapasitasnya kita. Selain uji kompetensi adalah terus belajar, memperbaiki kekurangan kelemahannya kita, jangan pernah berhenti belajar. Kemudian kredibilitas. Jadi kita menunjukkan bahwa medianya kita adalah media terpercaya. Tentu tidak lepas daripada kita juga, bahwa kita bekerja secara on the track itu tadi yang saya bilang. Jangan pernah memanfaatkan pekerjaannya kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Tentunya bekerja mencari keuntungan pribadi, mengancam, meneror orang, memeras orang. Gitu. Kalau itu kita lakukan, maka kredibilitasnya kita, bukan cuma medianya kita, tapi pribadinya kita akan hilang. Jadi kalau selama itu kita jaga tadi, kredibilitas, kapasitasnya kita, kompetensinya kita, komitmennya kita, maka kita akan menjadi seorang wartawan yang terpercaya. Kita akan menjadi seorang wartawan yang akan dikagumi, disegani orang. Gitu. Jadi kita tidak akan pernah dimusuhi orang. Itu kan kuncinya. Jadi wartawan yang baik juga itu kan wartawan yang bekerja merasa nyaman, aman, merasa aman dan nyaman karena dia tidak punya masalah kan, tidak punya musuh. Walaupun memang pasti tetap ada yang tidak senang, tapi tidak senangnya tidak sampai mengancam kita. Iya. Tidak senang itu karena dia mungkin kecewa dengan berita, tapi tidak sampai sakit hati. Yang bahaya itu kan ketika kecewa sampai sakit hati, sampai dendam, dan akhirnya melakukan hal-hal yang membahayakan kita. Nah itu, dan saya alhamdulillah sampai hari ini selama 25 tahun itu berpegang sama itu. Jadi komitmen, konsistensi, dan
kredibilitas saya dengan lembaga saya, media saya yang saya jaga. Jadi saya mungkin alhamdulillah sampai ini tidak ada, saya berani menyatakan saya tidak pernah meminta uang pejabat, memeras pejabat, apalagi apa namanya, menakut-nakuti pejabat, ya gitu. Seperti itu saya pegang selama ini. Dan mungkin ya sebagian besar teman-teman juga, kalau yang selama ini, selama menjunjung tinggi yang saya sampaikan tadi, tidak akan pernah jadi masalah, tidak akan pernah mendapatkan masalah, dan dia akan menjadi panutan juga buat jurnalis-jurnalis lain. Karena kan kita juga mungkin saya sampaikan juga bahwa kita ini kan tidak selamanya jadi wartawan. Betul. Ada batas usianya kita juga yang kita harus berhenti. Nah, artinya bahwa ketika kita berhenti jadi itu kan tentu kita akan meninggalkan kesan buat masyarakat, orang luar mitranya kita. Apakah mereka masih menghargai, menakuti kita ketika kita masih sudah tidak jadi wartawan? Kan sama ketika pejabat kan, pejabat itu kadang dia disegani orang ketika dia masih menjabat, tapi ketika dia sudah tidak menjabat, kalau dia mungkin selama menjabat dia bagus, hablum minannasnya, ya orang akan segan. Tapi ketika dia menjabat, dia jaga, dia apa maksudnya, dia malah banyak bermasalah, orang akan tidak akan simpati sama dia. Ketika dia tidak menjabat lagi, maka orang akan tidak peduli, orang akan cuek dia. Nah, itu yang harus kita hindari sebagai seorang, bukan kita karena wartawan itu ya manusia biasa juga, tapi itu yang kita juga hindari, jangan sampai setelah kita tidak jadi wartawan lagi, orang tidak menghargai kita lagi. Seperti itu pesan saya. Seperti. Iya. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita tutup pembahasan pada hari ini, kita berikan kesempatan kepada Pak Syamsuddin untuk memberikan pesan-pesan kepada junior-junior jurnalis di luar sana, bagaimana menjadi jurnalis yang baik dan berani menyuarakan fakta dan kebenaran. Oke, baik. Adik-adik mahasiswa, calon jurnalis profesional ya. Kalau di kampus kan ada juga jurnalis kampus, tapi itu menjadi cikal bakal sebagai jurnalis profesional. Saya bangga kalau adik-adik kalian konsisten di situ, karena tentu akan adik-adik lah yang menjadi generasi penerus kami. Betul. Kami tidak mungkin akan jadi wartawan seumur hidup, tapi kami ada batas waktu, untuk batas usia untuk itu. Nah, harapan saya menitip harapan kepada adik-adik semua ini untuk menjadi seorang jurnalis profesional, apapun jenis medianya, mau media cetak, online, ataupun media elektronik. Silakan menggeluti media itu. Tapi kunci adalah jadilah jurnalis yang tetap berpegang teguh kepada prinsip idealisnya kita adalah bekerja secara independen, atau istilah saya juga kita berpijak di garis tak berpihak. Jadi kita menjaga kita tapi tidak memihak kepada siapa-siapa. Istilah kalau di media saya dulu di koran Fajar Makassar ya. Kemudian kita harus tetap memegang teguh namanya konsistensi, komitmen kita sebagai seorang jurnalis bekerja secara profesional. Tidak takut, tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terintimidasi, goyah ketika ada pihak-pihak tertentu yang berusaha mengekang, mengintimidasinya kita. Prinsipnya adalah kita selama itu memang merasa berita itu adalah benar, fakta, maka kita suarakan. Kalau istilah senior saya itu adalah wartawan itu seperti seorang nabi. Dia adalah pembawa kebenaran, misi pembawa kebenaran. Kebenaran karena apa yang kita sampaikan adalah benar adanya, bukan rekayasa. Jadi ya harus berani kita katakanlah bahwa itu benar, sampaikanlah itu walaupun itu berat. Selama kebenaran kita harus berani menyampaikannya. Jadi jangan pernah goyah, jangan pernah takut atau kendor ya semangatnya. Harus tetap berani menyuarakan kebenaran. Itu prinsip sebagai seorang jurnalis sejati. Itu pesan saya buat adik-adik mahasiswa. Oke, baik, berikan tepuk tangan buat Pak Syamsuddin. Pembahasan yang sangat menarik tadi dari Pak Syamsuddin. Beliau senior jurnalis dari tahun berapa, Pak? 2000. Dari tahun 2000. Jadi
pesan-pesan yang sudah beliau berikan tadi kepada junior-junior jurnalis, ya laksanakanlah. Karena pesan-pesan dari beliau ini, beliau sudah merasakan bagaimana suka dukanya menjadi jurnalis baik. Oke. Jadi teman-teman, kita tutup podcast kita pada sore hari ini. Saksikan terus podcast Datuk Karama TV dan jangan lupa like, comment, and subscribe karena masih banyak lagi podcast-podcast yang akan tayang. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.